Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Setelah melarikan diri dari pengejaran dukun berdaun 7, Wang Lin melarikan diri menggunakan kompas terbang. 4 bulan sudah lelaki tua itu mengejar Wang Lin, namun pada akhirnya ia menyerah. Ketika Wang Lin merasakan bahaya di belakangnya sudah tidak ada, Wang Lin merubah arah kompasnya. Dia berbalik mendekati lelaki tua itu, dan kilatan pedang surgawi mengarah ke arah lelaki tua itu. 8 bulan sudah Wang Lin dan dukun berdaun 7 itu saling mengejar, menyerang, dan pada akhirnya lelaki tua itu menyerah. Pada hari ini Wang Lin melihat pintu keluar dari kejauhan. Di pintu keluar itu ada tato raksasa yang bersinar menahan celah agar tetap terbuka. Wang Lin dapat melihat dunia luar melalui celah itu. Ada banyak orang biadab di luar pintu keluar yang menatap celah itu. Wang Lin mendengus. Dia tidak pernah berpikir untuk keluar melalui celah ini. Dia melompat dari kompas bintang dan mengayunkan pedang surgawi. Energi pedang mengenai tato yang menahan celah tersebut. Serangkaian suara gemuruh terdengar dan retakan muncul di tato. Tidak, kekuatan tato lelaki tua itu hampir kering setelah mengejar Wang Lin selama 8 bulan. Ketika dia melihat tato di pintu keluar diserang, dia langsung berteriak dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Dia berteleportasi ke depan untuk sampai di sana secepat yang dia bisa. Tetapi yang dia lihat ketika sampai di sana adalah Wang Lin yang mengayunkan pedang surgawinya lagi. Tato itu hancur dan celah spasial tertutup. Tubuh lelaki tua itu gemetar ketika dia menatap tercengang ke arah pintu keluar yang telah menghilang. Kantong tulang tua, karena tuan muda ini tidak bisa pergi, sebaiknya kau tetap tinggal dan terus mengejarku. Wang Lin tidak tinggal diam. Setelah menghancurkan tato itu, ia kembali ke kompas dan terus melarikan diri. Tawanya perlahan terdengar dari kejauhan. Orang gila, kau orang gila. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memaafkanmu. Mata lelaki tua itu merah padam saat ia mengejar Wang Lin. Namun tato di tubuhnya sudah samar-samar. Setelah mengejar beberapa saat, dia berhenti. Dia meraung dan tiba-tiba duduk dalam posisi lotus. Tanaman berdaun 7 muncul di antara alisnya dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Ketika ketujuh daunnya terbuka sempurna, lelaki tua itu tertutupi seluruhnya oleh tanaman itu, meninggalkan satu tanaman yang tumbuh dalam kekosongan itu. Saya berharap bisa meminjam roh klan untuk membuka jalan. Lelaki tua di dalam tanaman itu perlahan menutup matanya. Wang Lin merasakan tanaman raksasa yang dipanggil oleh lelaki tua itu saat ia berdiri di atas kompas bintang. Matanya berbinar, tetapi ia tidak mengganggu lelaki tua itu lagi. Ia malah pergi. Dia sangat berhati-hati selama ini. Dia hanya bertindak ketika dia yakin akan keselamatannya sendiri. Sekarang setelah dia menghentikan jalan mundur lelaki tua itu, dia tahu bahwa lelaki tua itu sangat marah. Meskipun saat itu lelaki tua itu sedang dalam kondisi terlemahnya, Wang Lin juga tahu bahwa tingkat kultivasinya terlalu rendah. Jika bukan karena kecepatan kompas bintang, dia pasti sudah menjadi boneka lelaki tua itu. Tidak peduli seberapa lemah dukun berdaun 7, yang sama kuatnya dengan seorang kultivator transformasi jiwa, dia masih akan memiliki kemampuan untuk membunuh Wang Lin. Wang Lin tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh lelaki tua itu. Tak lama setelah dia pergi, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya di dalam tanaman. Cahaya merah melesat keluar dari matanya saat dia melihat ke arah Wang Lin. Dia merasakan Wang Lin segera pergi dan mendesah. Sayangnya, bocah ini terlalu berhati-hati. Jika dia datang, aku pasti bisa membunuhnya. Dia merenung sebentar lalu menggunakan roh leluhur untuk berkomunikasi perlahan dengan dunia luar. Hal yang paling menakutkan dari kekosongan ini adalah menemukan jalan keluar. Tidak seperti kekosongan biasa. Seseorang dapat keluar hanya dengan merobek ruang. Jika tidak ada petunjuk dari luar, seseorang akan terperangkap di sini selamanya. Setelah sekian lama, ada sedikit kepanikan di mata lelaki tua itu. Dia sudah lama melupakan Wang Lin. Yang paling diinginkannya sekarang adalah mengirim pesan ke klannya di luar sehingga mereka bisa memasang suara untuk bertindak sebagai pemandunya. Wang Lin duduk di kompas bintang dan terbang dalam waktu yang sangat lama. Meskipun rasa bahaya dari belakangnya telah hilang, dia masih sangat berhati-hati. Jadi dia terbang selama beberapa hari lagi sebelum akhirnya berhenti. Saat dia melihat kekosongan di sekitarnya, matanya tenang. Tidak ada tanda-tanda kepanikan sama sekali di matanya. Dia menunjuk alisnya dan kemudian manik yang menantang surga itu terbang keluar. Kemudian Wang Lin mengaktifkan energi spiritualnya dan garis-garis hitam muncul di tubuhnya. Namun kali ini jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya dan hanya memanjang hingga ke lehernya. Selama 8 bulan terbang, Wang Lin telah menggunakan manik-manik yang menentang surga beberapa kali untuk menyerap tanaman tato. Dia telah menyerap sebagian besarnya saat ini. Wang Lin meraung dan memperlihatkan ekspresi kesakitan.
Garis-garis hitam yang memanjang hingga lehernya perlahan surut. Tak lama kemudian semua garis hitam berkumpul di alisnya. Tanaman misterius itu muncul lagi. Manik-manik yang menentang surga itu bersinar hijau dan mulai menyerapnya. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Ia menoleh ke belakang dan berkata, "Mantra dari sekte abadi terabaikan ini terlalu aneh. Jika aku bertemu mereka lagi, aku harus lebih berhati-hati." Wang Lin meraih manik yang menantang surga itu dan mengamatinya. 9 daun telah terbentuk sempurna dan daun ke-10 telah selesai sebagian. Jejak kebahagiaan muncul di mata Wang Lin. Manik-manik itu menyentuh dahinya dan menghilang. Panen kali ini cukup bagus. Elemen kayu dari manik-manik yang menentang surga hampir selesai. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin merenung sejenak. Ia sudah punya ide saat memutuskan untuk memotong rute pelarian lelaki tua itu. Itulah sebabnya ia mampu menghancurkan tato yang membuat retakan itu terbuka tanpa ragu-ragu. Jika tidak ada bantuan dari luar, sangat sulit untuk meninggalkan tempat ini. Namun meskipun dia terjebak, tubuh aslinya masih ada di luar. Dia duduk di kompas dan perlahan-lahan mencoba merasakan tubuh aslinya. Negara Chu, ribuan mil di bawah tanah, ada bola cahaya ungu. Di dalam cahaya ungu ini duduk seorang pemuda yang sangat tampan. Kepalanya penuh rambut merah, kulitnya sehat, berwarna perunggu, dan ada retakan kecil di sekujur kulitnya. Ada 2 bintang yang berputar perlahan di dahi orang ini. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba membuka matanya dan mulai memancarkan niat membunuh dari matanya. Dia merenung sebentar sebelum tiba-tiba berdiri dan kemudian naik ke atas tanah. Dia menepuk tas penyimpanannya dan segera mengenakan pakaian hitam. Saat ini dia tampak tidak berbeda dari kultivator lainnya. Orang ini berjalan ke hutan makam abadi. Dia berhenti di suatu tempat dan meninju udara, menyebabkan keretakan spasial berbentuk bulat muncul. Setelah menunggu sebentar, orang ini menggelengkan kepalanya dan pergi. Setiap 10 langkah, orang ini akan berhenti dan meninju udara, menciptakan celah spasial setiap kali. Saat ia terus melangkah, ia menjadi semakin cepat saat ia berjalan semakin dalam ke kedalaman hutan. Orang ini terus melakukan hal ini. Setelah membuka lebih dari 10.000 celah spasial, ia tiba di lubang yang mengarah ke makam abadi. Ia melihat ke dalam lubang itu dan kemudian berbalik ke arah lain. Sama seperti sebelumnya, ia akan membuka celah spasial setiap 10 langkah. Waktu berlalu dengan lambat. Dia tidak menjadi tidak sabar sama sekali dan terus melanjutkan. Bagian utara hutan itu tertutupi dedaunan kering. Setiap kali dia menginjaknya, dedaunan itu akan berdesir. Tepat saat dia hendak meninju, dia melihat ke kejauhan. Matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia menghilang. Di sebelah utara hutan makam abadi, tiba-tiba ada seorang lelaki dan wanita. Mereka terbang di langit. Wanita itu sangat cantik. Ia mengenakan kerudung putih. Pria itu adalah seorang pria tua yang mengenakan jubah hitam. Saat mereka berdua terbang, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat meraih wanita itu dan mundur. Dengan suara keras, retakan muncul di tempat mereka tadi berada. Di tengah-tengah retakan itu berdiri seorang pemuda. Orang ini sangat tampan dan memiliki rambut merah di kepalanya. Ini adalah tubuh asli Wang Lin. Tubuh aslinya menatap dingin ke arah mereka berdua. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis dan dia menepuk tas penyimpanannya. Sebuah harta karun berbentuk gunung muncul dan segera tumbuh untuk melindungi lelaki tua itu. Tatapan mata tubuh asli itu tenang. Tinjunya tidak melambat sama sekali saat mendarat di gunung. Bang! Dengan suara keras, gunung itu bersinar terang. Tetapi cahaya yang dipancarkannya tidak berguna karena hancur berkeping-keping. Kekuatan pukulan itu menghantam mereka berdua bersama dengan pecahan-pecahan gunung. Wajah lelaki tua itu muram sambil menarik wanita berkerudung putih itu agar terus mundur. Tubuh aslinya melangkah maju dan menghancurkan ruang di bawah kakinya sebelum melancarkan pukulan lain. Lelaki tua itu menyemburkan sinar cahaya putih yang berubah menjadi pedang terbang. Pedang itu memancarkan aura berbahaya dan ada sedikit warna ungu di atasnya. Itu berarti pedang ini sangat kuat karena ditempa dengan tembaga hati ungu yang sangat langka. Pedang terbang itu terbang ke arah tinju tubuh asli. Mata tubuh asli itu masih tenang saat dia mendengus dan tinjunya bertabrakan dengan pedang terbang itu. Pedang terbang itu langsung retak di tengah dan hancur total. Pada saat yang sama, domain seorang kultivator formasi jiwa keluar dari pedang dan memasuki tubuh aslinya. Mata tubuh asli itu menyala. Sebagai dewa kuno, dia tidak memiliki domain, tetapi dia memiliki niat membunuh yang kuat. Rambut merahnya bergerak dan cahaya merah darah bersinar di tubuhnya. Domain lelaki tua itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dan runtuh. Rekan kultivator, kita bahkan tidak saling kenal. Mengapa kau bersikap seperti ini? Suara lelaki tua itu terdengar tegang. Ia sudah takut pada tubuh asli Wang Lin. Selain prajurit dari klan abadi terabaikan, dia belum pernah melihat seorang kultivator seperti ini.
Hanya dengan satu pukulan, dia bisa menghancurkan harta karun sihir. Hanya dengan satu langkah, celah spasial muncul. Semua ini membuat lelaki tua itu ketakutan. Tubuh aslinya mendengus dan menjadi lebih ganas. Dengan satu pukulan, mantra seperti pembatasan tiba-tiba muncul di sekitar lelaki tua dan wanita berkerudung putih itu. Tubuh aslinya berteriak, "Terimalah kematianmu." Lelaki tua itu diam-diam mengutuk. Ia melihat keputusasaan di mata wanita berkerudung putih itu dan ia berkata, "Nona, saya akan meminjam pedang ajaib itu." Wanita berkerudung putih itu segera menampar tasnya dan seberkas cahaya putih muncul. Pria tua itu segera mengambilnya. Itu adalah pedang patah. Setelah meraih pedang itu, lelaki tua itu mencengkeram wanita berkerudung putih dan menggigit lidahnya untuk memuntahkan darah pada pedang yang patah itu. Pada saat ini tinju tubuh asli tiba. Sasarannya adalah kepala lelaki tua itu. Lelaki tua itu meraung karena panik dan pedangnya terbang keluar untuk menangkis pukulan itu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada pedang yang patah dan sebagian bahkan patah. Pria tua itu menggertakkan giginya. Kulitnya gelap dan dipenuhi rasa takut saat ia cepat-cepat menarik wanita berkerudung putih itu untuk menjauh. Ia sangat cepat, sehingga ia mampu menariknya keluar dari batasan yang mengelilingi mereka. Wanita berkerudung putih itu ketakutan. "Senior, tolong berhenti. Bahkan jika Anda ingin membunuh kami berdua, setidaknya beri kami alasan." Tubuh asli itu menarik tinjunya dan menatap dingin ke arah mereka berdua. Suasana tiba-tiba menjadi tenang. Selain suara pakaiannya berkibar tertiup angin, tidak ada suara lain. Dahi lelaki tua itu dipenuhi keringat saat ia menatap pemuda berambut merah di hadapan mereka. Tubuh aslinya dengan dingin bertanya, "Dari mana kalian berdua berasal?" Wanita berkerudung putih itu terkejut. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan berkata, "Junior berasal dari Zhou dan ingin pergi ke Chu." "Omong kosong, kau mencari kematian." Mata tubuh asli itu menjadi dingin. Dia menatap mereka seolah-olah sedang melihat orang mati. Dia tidak bergerak maju, tetapi menendang dengan kaki kanannya. Serangkaian ledakan terjadi. Orang tua itu ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Jadi dia mengendalikan pedangnya untuk menangkis. Bang! Pedang yang patah hancur berkeping-keping. Tubuh lelaki tua itu jatuh dari langit seperti meteor. "Senior, tidak ada kebencian di antara kita. Kenapa kau harus membunuh?" Suara wanita berkerudung putih itu bergetar dan air mata muncul di sudut matanya. Tubuh asli itu menatap dingin ke arah wanita berkerudung putih itu. "Dari mana kalian berdua berasal?" ucap tubuh asli. Ia kembali bertanya. Tubuh wanita berkerudung putih itu bergetar saat dia melihat lelaki tua yang mungkin sudah mati. Dia dipenuhi keputusasaan dan tidak berani berbohong lagi. Junior baru saja datang dari makam abadi. Tubuh asli itu menatap wanita berkerudung putih itu dan berkata dengan tenang, "Ada 7 orang saat kalian memasuki makam abadi. Mengapa hanya kalian berdua yang keluar?" Tubuh wanita berkerudung putih itu bergetar lagi. Ia terkejut melihat pemuda itu. Semakin ia menatapnya, semakin ia mengenal pemuda berambut merah itu. Tetapi ia yakin bahwa ia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Wanita berkerudung itu berkata dengan getir, "Junior punya kesulitannya sendiri. Ikuti aku." Tubuh asli itu menatap wanita berkerudung itu, lalu terbang menuju hutan di bawah mereka. Wanita bercadar itu ragu sejenak sebelum mengikuti. Adapun lelaki tua itu, tubuh aslinya bahkan tidak melihatnya. Lelaki tua itu masih dalam tahap awal pembentukan jiwa, dan dia tidak memiliki harta apapun untuk melindungi dirinya. Jadi dia pasti sudah mati. Akan tetapi, tepat pada saat itu tubuh asli itu melihat ke tempat lelaki tua itu mendarat. Dia melihat sosok compang-camping berdiri. Orang ini diselimuti kabut hitam. Sebuah tanaman berdaun 5 muncul di dalam kabut. Orang tua itu batuk darah di dalam kabut dan meronta, namun matanya masih jernih. Tubuh asli Wang Lin hanya melihat sekali, dan wajahnya menjadi gelap. Ketika dia melihat wanita berkerudung itu, ekspresinya benar-benar pucat dan ketakutan. Jadi seperti itu. Tubuh asli Wang Lin segera mengerti bagaimana mereka berdua tidak mati dan mampu pergi. Tubuh asli mengangkat tangannya dan hendak membunuh lelaki tua itu. Pada saat ini, wanita berkerudung itu dengan cepat menempatkan dirinya di antara tubuh asli dan lelaki tua itu. Kemudian dia berlutut dan berkata, "Senior pasti mengenal salah satu dari 5 orang itu." Junior mengakui kesalahannya. "Jika kamu harus membunuh seseorang, tolong bunuh aku. Tolong jangan membuatnya sulit." Lelaki tua itu berjuang untuk berdiri. Ia menatap tubuh asli dan berkata, "Jika kau akan membunuhku, bunuh saja aku. Aku lelah hidup seperti boneka orang lain. Aku mungkin juga mati di tangan senior. Namun, Nona selalu menentang ini. Jadi tolong biarkan dia pergi." Mata tubuh asli Wang Lin itu berbinar. Dia menatap keduanya sebelum meraih mereka dan membawa mereka ke makam abadi. Sepanjang perjalanan, luka di tubuh lelaki tua itu perlahan sembuh dan kabut hitam menghilang.
namun tanaman di dahinya sesekali masih bersinar. Wanita bercadar itu menutup matanya dan mulai merenung. Tak lama kemudian, jasad aslinya tiba di pintu masuk makam abadi. Setelah mendarat, tubuh asli menghantam udara ke arah lubang dan celah spasial terbuka. Dia menyemburkan 2 tetes darah. 1 tetes mendarat di wanita berkerudung dan 1 lagi di pria tua sebelum melemparkan mereka ke celah spasial. Carilah Wang Lin. Jika kalian dapat menemukannya, aku akan membiarkan kalian berdua hidup. Suara tubuh asli bergema di benak mereka sebelum celah spasial itu tertutup. Tubuh asli itu duduk bersila di luar dan mulai merenung. Dia tidak bisa masuk ke dalam karena tidak akan ada yang membimbing Wang Lin keluar jika dia masuk. Namun jika dia tidak masuk ke dalam, akan sangat sulit untuk menemukan dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia tidak membunuh mereka berdua, tetapi meninggalkan jejak untuk membuat mereka mencari. Di dalam kehampaan, Wang Lin duduk di kompas bintang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan bergumam. Jadi begitulah yang terjadi. Matanya menjadi dingin saat dia berdiri dan mengendalikan kompas untuk mulai bergerak. Pada saat yang sama dia menyebarkan indera ilahinya mencari keduanya di kehampaan. Waktu berlalu dengan lambat. Suatu hari, mata Wang Lin tiba-tiba berbinar dan ia mulai terbang lebih cepat. Tak lama kemudian ia melihat 2 orang terbang di kejauhan. Itu adalah lelaki tua dan wanita bercadar. Mereka berdua sedang kacau sekarang dan kondisi vital mereka sangat lemah. Setelah mereka berdua melihat Wang Lin, mereka menunjukkan ekspresi yang rumit. Wanita bercadar itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya membuka mulutnya sebelum menutupnya dan mendesah. Wang Lin menatap dingin ke arah mereka berdua dan tiba di hadapan mereka. Ia melambaikan tangannya dan 2 tetes darah mengalir dari dahi mereka ke tangan Wang Lin. Wanita bercadar itu ragu-ragu sejenak dan berbisik, "Senior, aku..." Wang Lin bahkan tidak peduli dengan mereka berdua. Setelah mendapatkan 2 tetes darah, dia menyingkirkan kompas bintang. Tepat pada saat ini, tubuh asli itu tiba-tiba membuka matanya dan meninju udara. Keretakan spasial pun muncul. Retakan itu muncul tepat di hadapan Wang Lin. Wang Lin tidak terkejut dengan kemunculan retakan itu dan memasukinya. Sejak awal, dia tidak mengatakan apapun kepada mereka berdua. Setelah Wang Lin memasuki celah itu tertutup tanpa suara, meninggalkan mereka berdua berjuang sendiri di dalam kekosongan itu. Setelah keluar dari celah itu dan merasakan sinar matahari di kulitnya, ia menarik nafas dalam-dalam. Perasaan berhasil keluar hidup-hidup memenuhi tubuhnya. Ia menundukkan kepalanya dan melihat lubang di bawahnya sebelum menghilang. Tubuh aslinya pun menghilang bersamanya. Wang Lin meninggalkan makam tak bermoral dan tiba kembali di lembah. Ia mengeluarkan pagoda sebelum duduk untuk berkultivasi. Tubuh aslinya juga duduk di sebelahnya untuk berkultivasi. Suatu hari kemudian, Wang Lin dan tubuh aslinya keduanya membuka mata. Wang Lin menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan buah reinkarnasi yang berwarna kuning terang. Setelah merenung sebentar, ia sampai pada kesimpulan bahwa buah ini jauh lebih berguna bagi tubuh aslinya daripada yang sedang ia gunakan saat ini. Hanya ada satu. Wang Lin melemparkan buah itu ke tubuh aslinya. Tubuh asli menghancurkan buah itu, menyebabkan cairan berwarna emas keluar. Buah aslinya saat ini tampak seperti ditutupi oleh jaring emas. Retakan pada kulitnya awalnya tidak terlihat, tetapi sekarang retakan tersebut memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu menjadi semakin terang, hingga meresap ke dalam daging dan tulang tubuh asli dan menghilang. Tubuh asli saat ini akhirnya dapat dianggap sebagai dewa kuno yang sesungguhnya. Adapun buah reinkarnasi telah menghilang. Tubuh aslinya berdiri dan tenggelam ke dalam tanah. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam, menepuk tas penyimpanannya, dan potongan-potongan pohon reinkarnasi muncul di hadapannya. Dia mengambil satu dan mulai membuat ukiran domain waktu. Waktu berlalu perlahan. Zhou kini berusia 3 tahun dan sangat cantik. Namun dia masih belum bisa berkata apa-apa. Karena itu, orang tuanya telah mencari banyak dokter dan dia telah minum banyak pil. Tetapi dia masih belum bisa bicara. Zhou kecil adalah gadis yang sangat pendiam. Alih-alih bermain dengan anak-anak lain di desa, dia selalu diam-diam menatap langit dari halaman belakang rumahnya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Ayah Zhou, seorang pria kekar dengan tangan kasar, menatap putrinya dan ia mendesah. Dia telah membeli banyak obat untuk putrinya dan mencari banyak dokter, tetapi anak ini masih tidak mau bicara. Apakah dia benar-benar bisu? Ayah Zhou mendesah. Dan hari ini, seorang lelaki tua mengenakan jubah kultivasi memasuki desa. Kepala desa dengan hormat menyambutnya dan memerintahkan semua orang untuk membawa keluar semua anak berusia 6 tahun atau lebih muda. Tak lama kemudian, ke-19 anak berusia 6 tahun ke bawah tiba di pusat desa bersama orang tua mereka. Orang tua Zhou ada di antara mereka. Mata Zhou yang jernih mengamati sekelilingnya. Dia agak takut, jadi dia mencengkeram ujung gaun ibunya.
Wanita itu berjongkok di tanah untuk menghiburnya. Ia lalu berdiri, menatap suaminya, dan berkata, "Ruer masih terlalu kecil, lupakan saja." Ayah Zoro menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biarkan dia mencoba. Jika dia terpilih, maka masa depannya akan baik." Wanita itu menggigit bibir bawahnya dan tidak mengatakan apapun. Lelaki tua yang mengenakan jubah itu tampak sombong. Ia sudah agak tidak sabar karena ia telah pergi ke desa-desa yang tak terhitung jumlahnya dan belum menemukan seorang pun yang memiliki akar spiritual. Jika bukan karena fakta bahwa sekte tersebut memiliki aturan yang menyatakan bahwa seorang murid harus pergi mencari seorang anak yang memiliki akar spiritual setiap 6 tahun, ia tidak akan repot-repot meninggalkan sekte tersebut. 6 tahun lalu, aku berhasil menemukan seorang anak dengan akar spiritual di desa Liu. Aku ingin tahu, apakah aku bisa menemukan anak lain di sana kali ini? Jika aku bisa menemukan anak lain, maka aku bisa mendapatkan 3 batu spiritual kualitas sedang. Orang tua itu menatap anak-anak itu satu persatu. Alisnya semakin berkerut dan raut kekecewaan di wajahnya semakin kuat. Matanya tiba-tiba terfokus dan menatap Zoro. Ia segera menghampiri Zoro dan menunjuk keningnya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ini terlahir dengan energi spiritual alami. Semua meridiannya terbuka dan aura ungu. Bagus. Orang tua itu menatap Zoro. Apa yang dilihatnya bukanlah anak itu, melainkan batu roh yang bersinar dan berkualitas tinggi. Sektenya sangat kecil, tetapi mereka adalah cabang dari sekte awan langit. Jadi mereka memiliki sejumlah kekayaan. Meskipun para tetua biasanya pelit, mereka memberi hadiah kepada murid yang menemukan bakat bagus dengan sangat murah hati. Orang tua itu tertawa dan berkata kepada para tetua desa, "Anak ini, aku yang akan mengambilnya." Mata Zoro dipenuhi kepanikan saat dia memegang erat gaun ibunya. Wajahnya pucat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.